Racun telah digunakan untuk membunuh sejak zaman kuno. Racun yang tersedia di alam seringkali tidak terdeteksi dan disalahartikan sebagai bakteri atau alergen pada saluran cerna. Berikut 3 orang di dunia yang meninggal karena racun versi delicate. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Satu, aktivis HAM Munir. Semasa hidupnya Munir sangat gigih memperjuangkan keadilan dan kebenaran ketika masa Orde Baru. Keberpihakan Munir selalu kepada kaum buruh, aktivis mahasiswa, pemuda, serta kelompok masyarakat lain yang mengalami penindasan. Profesinya sebagai pekerja bantuan hukum membuat Munir terjun langsung dalam serangkaian aksi untuk menyuarakan ketimpangan dan ketidakadilan di Indonesia. Namun, pada 7 September 2004, aktivis HAM yang memiliki nama lengkap Munir Said Khalid mengembuskan napas untuk terakhir kalinya. Kematian Munir cukup tragis. Pasalnya, ia dibunuh ketika melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Belanda di dalam pesawat dengan racun jenis arsenik. Sampai sekarang, kasus pembunuhan pendiri imparsial dan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan itu tidak kunjung menemukan titik terang dalam mengungkap siapa dalam pembunuhan sesungguhnya. Menurut kesaksian setempat, setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Munir sempat beberapa kali pergi ke toilet dan terlihat seperti orang yang sedang mengalami kesakitan. Saat itu, Munir sempat mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Pertolongan ini mengharuskan Munir dipindahkan tempat duduknya ke sebelah bangku dokter. Namun, tidak lama menjalani perawatan dari dokter, Munir dinyatakan telah tiada. Munir meninggal ketika pesawat berada pada ketinggian 40.000 kaki di atas Rumania. 2 bulan kemudian setelah kematian Munir, pihak kepolisian Belanda menyatakan bahwa Munir meninggal dunia karena diracuni oleh seseorang. Sebab, senyawa arsenik ditemukan di dalam tubuhnya usai autopsi dilakukan. Senyawa itu diketahui terdapat di dalam air seni, darah, dan jantung yang jumlahnya melebihi kadar normal. Dua, Stepan Bandera. Seorang militan nasionalis terkemuka Ukraina, Stepan Bandera masuk penjara pada tahun 1930 karena keterlibatannya dalam pembunuhan seorang pejabat Polandia. Dibebaskan pada tahun 1939 setelah Jerman menginvasi Polandia, Bandera bersekutu dengan Nazi, yang memiliki sikap antisemitisme dan penentangannya terhadap Uni Soviet. Bandera meninggal di Jerman Barat pada tahun 1959, dan pada awalnya, polisi di Munich mencurigai dia bunuh diri dengan sianida. Namun, ketika agen KGB Bohdan Stashinsky membelot ke Jerman Barat 2 tahun kemudian, dia mengaku telah membunuh Bandera dengan menembakkan gas sianida ke wajah Bandera dengan pistol udara. 3. Slobodan Praljak. Pada bulan November 2017, mantan komandan militer Kroasia Bosnia Slobodan Praljak berdiri di hadapan pengadilan PBB di Den Haag untuk mengajukan banding atas hukuman penjara 20 tahun atas kejahatan perang. Ketika hakim menguatkan hukumannya, Praljak menyatakan bahwa dia bukan penjahat perang, dan kemudian segera meminum sesuatu dari botol. Dia kemudian mengumumkan ke ruang sidang yang terkejut bahwa dia baru saja menelan racun. Praljak meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit, namun video dirinya meminum racun itu disiarkan langsung di situs pengadilan. Rekaman bunuh diri Praljak menyebar secara online. Investigasi mengungkapkan dia telah meracuni dirinya sendiri dengan potasium sianida.